Saudara-saudara sekalian, jangan menyalahkan takdir. Hukumnya dosa besar. Terdapat manusia yang menyalahkan takdir karena tidak memahami qada dan qadar. Qada tak faham, qadar pun tak faham. Ada manusia yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga menyalahkan takdir. Dia kompe-kompe, itu orang kaya, aku miskin. Dia orang senantiasa sehat, aku sakit. Dia kurang paham, perlu belajar, tuntut ilmu pengetahuan. Ini mari kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam surah Al-Hajj ayat ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ada orang yang tak faham tentang dirinya, tak faham tentang Tuhannya, maka itu bisa jadi putus asa dari rahmat Allah. Suka kompe-kompe dengan orang lain. Nah, kita semuanya ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka memperkatakan dan mempersoalkan tentang qada dan qadar dengan ucapan yang tidak patut diucapkan, seperti berkata, wahai Tuhan, kenapa engkau takdirkan aku begini? Kemudian, bukankah engkau Tuhan yang maha adil? Ya, cakap Tuhan tak adil. Masya Allah. Ayat ini saudara-saudara kalian menerangkan bahwa terdapat manusia yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan yang sepatutnya. Maka karena jahil, wajib kita belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Terutama fardu ain, tentang sholat, tentang zakat, semuanya itu fardu ain. Dan bukan hanya fardu ain, banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, termasuk ilmu tauhid. Ya, mereka itu sehingga tidak faham bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Dia Tuhan tak adil. Mengatakan Tuhan tak adil. Manusia mana boleh katakan Tuhan yang tak adil? Kamu yang tak faham, kamu perlu tahu beruntut ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara kalian, ini penting ya. Dan satu contoh misalnya kita, kenapa aku ini sembahyang tak pernah khusyuk? Kenapa ini? Padahal ramai orang yang mendirikan sholat khusyuk. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak sekalian, kita sembahyang Allahu Akbar, pikiran kita khayal. Ingat nak pergi Johor Baru, nak pergi ke Jakarta, nak pergi pasar, nak pergi NTUC, macam-macam berkecamuk. Itu namanya orang sudah tak khusyuk karena tidak ingat Allah ketika sholat. Saudara-saudara sekalian, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah kamu dalam urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup buat selama-lamanya. Akan hidup terus. Kalau kita bekerja jangan ingat mati. Jangan ingin pendek umur, jangan. Supaya kita selamat. Kalau kita beramal dalam urusan dunia,
seolah-olah akan hidup terus. Wa malli akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Kalau kamu beramal urusan akhirat, beribadah urusan akhirat, hendaklah kamu merasa mati esok. Kalau kita tak khusyuk, kita bayangkan takut besok mati. Allahu Akbar. Besok malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Insya Allah khusyuk ketika itu. Nah, maka jemaah, kalau sekiranya dalam mengerjakan ibadah, jangan hayal, hendaklah kita ingat Allah, bahwa kita itu diperhatikan oleh Allah, diketahui hatinya bagaimana, dan pergerakannya Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka kita kalau merasakan diri kita diperhatikan oleh Allah, kita akan menjadi orang yang syok. Dan itu namanya ihsan. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kalau kamu beribadah kepada Allah, hendaklah kamu merasa Anda melihat Allah, merasa melihat Allah. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau mengibadati Allah seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, hendaklah kamu merasakan kamu dilihat oleh Allah SWT. Dua saja itu ihsan. Ihsan ubudiyah. Sebab ihsan itu ada dua. Di mana ada ihsan sosial itu lain. Ini ihsan ubudiyah. Al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tak boleh melihatnya, hendaklah kamu merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khusyuk. Itulah baru kita bicara masalah salat saja. Saudara-saudara kalian, maka ini keluhan orang-orang yang tidak memahami qada dan qadar, suka kompe-kompe. Dia cakap Tuhan tak adil. Kok kita sebagai hamba mengatakan Tuhan tak adil? Gimana sih? Tanpa disadari, ucapan yang demikian itu boleh menjerumuskan mereka kepada kesesatan dan kekufuran. Bisa kufur itu. Paling tidak dosa besar, berjuta-juta dosanya kalau menyalahkan takdir kepada Allah. Nah, setiap mukmin wajib menuntut ilmu tauhid dan ilmu tasawuf agar memiliki akidah yang benar. Ada dua perkara yang perlu difahami, yaitu memahami hak-hak Allah sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Pencipta. Dia yang menciptakan segala-galanya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya. Yang menciptakan kita pun Allah. Apalagi yang menciptakan bulan, man khalaqal qamar. Siapa yang menciptakan bulan? Allahul ladzi khalaqal qamar. Allah yang menciptakan bulan. Man khalaqan nujuma. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Allahul ladzi khalaqan nujuma. Allah yang menciptakan bintang-bintang. Man khalaqas syams, siapa yang menciptakan matahari? Allahul ladzi khalaqas syams. Allah
yang menciptakan matahari dan sebagainya. Semua itu makhluk namanya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kerdil. Kok mengatakan Tuhan tak adil pula? Tuhan itu mesti adil. Manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia ada hikmatnya semua. Allah yang lebih mengetahui apa yang terjadi ini. Nah, saudara-saudara kalian, memahami hak Allah itu meliputi 4 perkara, yaitu 1, memahami qada dan qadar. Yang kedua, mengenal dan merenungkan ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Banyak. Semua yang wujud ini ciptaan Allah. Itu namanya makhluk. Selain daripada Allah, itu namanya makhluk. Ini ciptaan Allah. Dan yang ketiga, kekuasaan Allah dan kehendaknya. Kudrat dan iradat Allah. Yang keempat, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat.